Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan layanan 4M, yaitu mempercepat, mempermudah, memperluas, dan memperlancar. Hal tersebut diwujudkan dengan penyediaan layanan SIDAYA. Produk inovasi dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diciptakan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu di antaranya adalah SIDAYA. Yuk kita simak tutorial penggunaan aplikasi ini. SIDAYA terdiri atas 11 layanan informasi dan kehadirannya telah menjangkau berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beranda atau dashboard admin. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai fitur yang ada pada beranda atau dashboard. Pertama, beranda atau dashboard. Bagian ini menampilkan jumlah permohonan baru, proses, selesai dan atau ditolaknya tiap-tiap jenis layanan yang diajukan. Admin layanan maupun super admin dapat memantau jumlah permohonan berdasarkan status untuk setiap layanan. Berikut adalah tampilan dari fitur beranda. Fitur permohonan. Fitur utama dari aplikasi ini berada pada bagian fitur permohonan, karena pada fitur ini admin, super admin, dan atau verifikator dapat menindaklanjuti setiap permohonan layanan. Pada tampilan awal, menu ini menampilkan daftar permohonan berdasarkan permohonan layanan terbaru, dan juga menampilkan perubahan status dari setiap permohonan. Setiap daftar permohonan mempunyai aksi detail yang dapat diakses oleh admin untuk menindaklanjuti permohonan yang masuk. Melalui fitur detail, admin mengetahui pihak yang mengajukan permohonan dan siapa yang menindaklanjuti permohonan tersebut. Melalui fitur detail, admin dapat melihat histori permohonan, mulai dari permohonan masuk, waktu proses, dan waktu permohonan selesai. Berikut ini adalah tampilan daftar layanan pada menu permohonan. Fitur pengguna layanan. Setiap pengguna layanan yang menggunakan layanan SIDAYA akan terekam pada bagian pengguna layanan. Super admin dapat melihat detail dari pengguna layanan dan dapat juga mengubah dan menghapus pengguna layanan. Berikut ini adalah tampilan fitur pengguna layanan. Fitur pegawai. Daftar pegawai yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan ditampilkan pada menu pegawai. Tujuan dari fitur ini adalah menentukan level pegawai, apakah menjadi verifikator, admin layanan, super admin, atau pegawai. Pendataan pada pegawai ini juga digunakan untuk pengajuan izin bagi pegawai yang ingin keluar kantor. Izin tidak masuk karena alasan yang darurat atau ingin pulang sebelum waktunya. Berikut ini adalah tampilan fitur pegawai. Fitur tokoh. Tujuan dari fitur ini adalah pendataan jumlah dari kategori tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah bahasawan, sastrawan, budayawan, dan lain-lain. Daftar tokoh ini nantinya dapat digunakan untuk kegiatan pembinaan atau lomba kebahasaan dan kesastraan. Dapat juga dimanfaatkan oleh pengguna layanan melalui aplikasi SIDAYA. Fitur lembaga. Fitur lembaga akan menampilkan daftar lembaga yang bekerja sama dengan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada setiap lembaga nantinya ditampilkan nama penanggung jawab yang dapat dikontak saat diperlukan. Fitur komunitas literasi. Fitur komunitas literasi akan menampilkan daftar komunitas literasi, lokasi dan pengurus setiap komunitas. Fitur kegiatan. Setiap kegiatan yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dimuat pada fitur kegiatan. Setiap kegiatan akan terekam baik dan dapat dengan mudah diakses, baik oleh pegawai pelaporan maupun oleh masyarakat umum, sehingga data yang terunggah bersifat terbuka sesuai dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Fitur izin. Fitur izin menampilkan daftar izin dari setiap pegawai. Verifikator dan atau super admin dapat mengetahui siapa saja yang mengajukan izin.
Proses izin akan diverifikasi oleh verifikator. Fitur izin ini mempunyai status disetujui atau ditolak oleh verifikator. Berikut adalah tampilan fitur izin. Fitur laporan jenis layanan berdasarkan kabupaten atau kota. Sebagai bahan evaluasi, setiap layanan akan dikalkulasi berdasarkan kabupaten atau kota asal pengguna layanan dan jenis layanan yang diajukan. Fitur ini menampilkan jumlah semua jenis layanan yang sudah selesai diproses. Daftar laporan ini juga dapat dikonversi menjadi file bentuk Excel dan PDF yang akan dijadikan bahan laporan. Kalkulasi laporan juga dapat dijumlahkan dan dikelompokkan berdasarkan tahun berjalan dan 3 tahun sebelumnya. Berikut ini tampilan untuk fitur laporan jenis layanan berdasarkan kabupaten atau kota. Fitur laporan berdasarkan pekerjaan dan jenis. Layanan laporan lainnya juga dapat dibuat berdasarkan pekerjaan pengguna layanan dan jenis layanan. Fitur ini menampilkan kalkulasi jenis pekerjaan pengguna layanan dan jenis layanan yang diajukan. Jumlah layanan dapat dilihat detailnya dengan cara klik pada bagian jumlah. Berikut ini adalah tampilan dari laporan berdasarkan pekerjaan dan jenis layanan. Fitur laporan izin pegawai. Fitur ini digunakan untuk melihat keseluruhan jumlah izin yang diajukan oleh setiap pegawai. Fitur ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pimpinan. Setiap izin akan dijumlahkan pada setiap bulan berjalan. Jadi, super admin dan verifikator dapat melihat jumlah izin pegawai di bulan berjalan dan berapa bulan sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan laporan izin pegawai. Laman Sidaya. Tampilan laman Sidaya memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, layanan. Pada laman Sidaya akan menampilkan 12 jenis layanan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan. Berikut ini adalah tampilan fitur layanan. Setiap pengguna layanan dapat memilih salah satu dari 12 layanan yang tersedia oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika pengguna layanan sudah memilih layanan, layar pengguna layanan akan langsung dialihkan ke formulir permohonan layanan. Selanjutnya, pengguna layanan diminta untuk mengisi identitas dan tujuan pengguna layanan. Berikut ini adalah tampilan dari formulir permohonan layanan. Setiap permohonan yang diajukan akan langsung masuk ke admin setiap layanan dan super admin Sidaya. Yang kedua, daftar layanan terbaru. Setelah mengajukan layanan, pengguna layanan dapat melihat progres layanan yang diajukan seperti yang tampak pada tampilan berikut ini. Yang ketiga, laporan untuk setiap layanan. Ketika permohonan pengguna layanan sudah diproses, jumlah layanan akan dijumlahkan berdasarkan pada kabupaten atau kota dan pekerjaan pengguna layanan. Fitur ini ditampilkan untuk memperlihatkan progres layanan yang digunakan setiap hari, bulan, dan tahun berjalan. Berikut ini adalah tampilan laporan sesuai dengan kategori. Mudah bukan? Sekali klik semua permintaan terkirim. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi!